Baik
kami bersyukur. Kami menghampiri tata kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sangat mengasihi kami. Kau layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami penuh dengan ucapan syukur. Engkau Tuhan yang baik. Kasih setia-Mu selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan. Haleluya. Semua katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan karena kita. Dia yang baik, Dia yang setia. Dia lagi hidup lagu kita. Dia lakukan kita, benteng kita. Saat kita punya sudah di bawah, Tuhan akan bawa kita naik ke tempat yang tinggi. Amin. Haleluya.
tidak punya pengharapan. Engkau tahu akan problem kehidupan setiap kami. Kami bangga memiliki Tuhan yang begitu dahsyat dan begitu mempunyai satu janji pengharapan bagi setiap kami. Kami diberkati, kami diurapi. Dalam nama Bapa Yahweh kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman saya bagikan tentang mengikuti kehendak Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan adalah melakukan firman pagi, siang, dan malam. Mengikuti kehendak Tuhan tidak kompromi dengan hal-hal dunia. Itu yang gak gampang. Apalagi kita sudah mengerti akan kebenaran Alkitab. Karena Alkitab katakan begini, barang siapa banyak mengetahui kebenaran Alkitab, itu banyak dituntut. Hari itu saya sempat kesaksian ya. Waktu saya bertobat, saya nggak tahu seperti dilawat oleh Tuhan. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 1 tahun habis. Saya baca lagi 3 bulan habis. Saya baca lagi 1 bulan habis. Tetapi setelah banyak saya belajar Alkitab, saya ulang lagi, kok nggak kelar-kelar ya baca Alkitabnya. Nah itu bedanya. Orang yang benar-benar jatuh cinta kepada Tuhan, hari-harinya pokoknya semuanya berisi tentang Alkitab. Ya, seperti lagunya tadi apa? Saat aku berjalan, ya benar, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan, keperluan, langkah hidup kita ke depan. Langkah kita juga Tuhan tahu. Makanya Mazmur 18 ayat 21 di sini katakan apa? Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Tuhan. Orang yang gak berlaku fasik di atas Tuhan ya, adalah orang yang benar-benar dia punya satu pertobatan dan satu hal sikap hidupnya itu yang sudah berubah. Jadi kalau mengikuti jalan Tuhan, ya kan, jalannya gak enak. Ya, ada jalan kita Roma dibilang ya, disangka orang lurus, ujungnya maut. Nah, ini dia. Nah, ada lagi masuk di podcast ABLM ya. Tim rekan sharing katanya. Ada mobil Ferrari keren bu, kecelup katanya. Itu gimana cara jawabannya? Nah, itu yang nanti yang akan saya posting kembali dari orang yang bertanya di ABLM. Anda bertanya, Lasma menjawab ya. Lasma menjawabnya bukan saya loh ya, Tuhan. Jangan dibilang saya seperti bintang timur putra fajar, enggak. Tapi kalau dilihat waktu videonya ABLM, Lasma menjawab ada tujuannya apa? Menara doa Polu Peduli Kota Semarang. Yang ditinggikan Tuhan bukan Lasmanya. Lasmanya cuma tanpa ada hikmat Tuhan nggak bisa lakukan apapun ya. Makanya di situ kita lihat belum tentu orang dalam kenyamanan ya, punya segala sesuatunya bisa mengikuti kehendak Tuhan, belum tentu. Nah, itu tadi sharing yang saya bagikan di atas tim yang tadi bertanya sama kemarin. Lucu nih bu, oh ya. Makanya mengikuti kehendak Tuhan, baik buruknya pasti ada pernyataan Tuhan sempurna. Makanya di sini firman juga katakan di Mazmur 27 ayat 8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka aku, gitu, carilah wajahku, maka wajah-Mu Tuhan, ku cari, ya Tuhan. Hati kita ini percaya akan janji firman Alkitab, ya. Makanya dikatakan apa? Carilah wajahnya Tuhan, bukan wajah suami kita bangun tidur, hai apa kabar? Atau anak kita, hai apa kabar? Nah, cari wajah Tuhan di saat kita melek mata. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Nah, itulah dia. Makanya kalau kita sudah mencari wajahnya Tuhan, maka wajah kita pasti akan dilihat oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melihat buat tahun ini? Kemarin Chinese New Year, Imlek ya, sudah kita rayakan. Ini kesaksian sedikit. Ada security di tempat ini di Mall Paragon dan dia mengamati untuk apapun pergerakan yang ada di Menara 2 Pollux. Tiba-tiba saya bilang gini, Bu, ayo ikut saya yuk ke tempat
owner, enggak bu, nanti takut dipecat katanya gitu kan. Nggak apa-apa, kamu dengan saya. Ini contoh ilustrasi ya dalam mengikut Tuhan. Ya. Kenapa kita dalam mengikut Tuhan ketakutan buat jaminan hidup kita? Sampailah di tempat owner Menardopolis. Yang saya berkesan begini, dari sekian kerumunan tamu-tamu yang hadir, owner atau mantunya bingung kali ya, kok nggak ada Ibu Lasma di tempat itu, ya kan? Di WA saya nggak gubris, ternyata dia telepon, ibu di mana? Saya ada di Menara Doa Polus. Gimana bu? Gimana sih ibu? Kita di open house. Hah? Oh ya udah, saya akan berangkat. Kenapa harus disapa dulu dengan ownernya? Terkadang juga Tuhan menyapa kita, tapi kita kadang budek. Ya, ini perumpamaan mengikut Tuhan. Karena di saat saya datang ke tempat lokasi itu dengan security, tapi security itu di Grab udah ketakutan. Ibu nanti kalau saya dipecat gimana? Saya bilang enggak apa-apa. Kan kamu ngikut saya bilang gitu loh. Pasti ada jaminan. Nah mungkin dipecat. Bu, bedakan orang yang ke tempat owner yang bawa siapa? Saya bilang gitu. Saya bukan seperti pegawai yang lainnya. Saya dispesialkan oleh Tuhan. Sambil sepanjang mobil dia bilang gitu, astagfirullahaladzim. Ibu gimana? Karena bapak ini galak. Nggak mungkin galak kalau ada saya. Saya bilang gitu kan. Sampai di rumah itu saya sapa owner, ketemu, shalom pak, selamat Chinese New Year. Oh iya Bu Lasma, ketemu lagi dengan ibunya, happy, girang sekali. Ketemu lagi dengan mantunya, kena tegur. Sekali lagi ibu gak usah harus diundang. Jadi buat hari ini, undangan mengikut Yesus spesial buat Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sudah mendengar, tapi kenapa harus dikonfirmasi sama seperti anak mantu dari owner Menara Doa Polus? Saya bertobat, oke? Nanti tahun depan, ya, kalau ada Chinese New Year, saya akan hadir tanpa ada ditelepon. Kita terkadang dipanggil Tuhan, kita tidak mendengar. Seperti lagunya apa? Dengar dia panggil nama saya, Dengar dia panggil namamu. Ayo. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ulang yuk. Dengar dia panggil nama Lasma, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama Lasma, juga dia panggil namamu. Katakan, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Makanya mengikuti Yesus tuh harusnya happy. Karena apa? Kita mendengar gembala kita yang berbicara. Kita dapat telepon dari owner Menara Doa Polus. Kita berangkat karena apa? Ada panggilan. Hari ini panggilan buat mengikuti Yesus. Jangan lama-lama, ya. Ketemukan pendeta di mana Bapak Ibu berada. Minta dibaptis atau minta pengajaran bagaimana arti keselamatan. Karena tadi ya firman Tuhan katakan kan, cari wajahku, maka aku akan mencari, ya, hatiku mengikuti apa yang Alkitab katakan. Makanya dibilang apa? Otomatis udah mengikut Tuhan. Di Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mengikut Tuhan adalah keputusan. Kamu pernah dengar gak? Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku taikkan salib di muka, dunia di belakang, salib di muka,
Karena apa? Kekristenan kita tradisi. Sama Natal tradisi, Chinese New Year tradisi. Tapi mengikut Tuhan Yesus tidak ada kata tradisi. Kalau mau diukur, saya mengikut Tuhan Yesus secara sempurna SMA kelas 2 tahun 90 kalau tidak salah. Berarti pertobatan saya sudah berapa tahun sampai hari ini. Berarti usia kedewasaan saya dalam mengikuti Tuhan Yesus sudah teruji. Tapi belum ya. Siapa tahu nanti. Kan yang penting apa? Endingnya. Jangan di depan menggebu-gebu kata Tuhan. Wah. Mengikuti Yesus melepaskan hak kita pribadi. Mengikuti Yesus melayani Tuhan dan sesama. Jadi kalau mengikuti Yesus, jangan lihat pemimpinmu, jangan melihat orang kiri dan kananmu, tapi lihat, pandang Tuhan. Kalau kita pandang Tuhan, kita nggak akan lemah, ya. Makanya kita lihat lagi nih, berita-berita dunia, keadaan dan situasi. Masih nggak kita mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu hidup? Tadi dapat WA dari grup, lucunya begini, angka emas sudah naik 1,6 sekian. Wih, ini saya dipikir pendeta suka main saham kali ya, atau trading. Enggak lah. Saya dibilang gini, mau emas angka 1,6 sekian atau 10 juta bukan bagian saya. Bagian saya adalah melakukan apa yang Alkitab katakan. Nah, itu dia. Makanya di sini dikatakan apa? Di saat kita tidak sanggup, pasti Tuhan akan turun tangan. Amin. Ya, mungkin banyak di antara kita yang mengkhianati Tuhan. Mungkin kita dalam permasalahan kehidupan dikhianati dengan rekan-rekan yang lainnya, ya. Atau kita merasa ditinggalkan. Itu tadi, nyanyi itu aja tuh. Mengikut Yesus keputusanku. Jadi jangan bikin berita yang aneh-aneh tuh di status. Atau lagu-lagu yang gak benar. Gimana integritas kita sebagai anak spesial daripada Tuhan kalah dengan orang dunia. Kemarin saya nongkrong di kafe, ya, sampai jam berapa? Jam 1 pagi. Saya sharing dengan tim saya. Bisa gak kita sebagai pelaku firman kumpul tuh di kumpulan orang-orang pencemooh? Bisa gak hidup kita menjadi kesaksian? Saya bilang begitu. Lebih terbuka orang yang di luar daripada orang yang di dalam, yang sudah dirubah oleh Tuhan. Paradigma hatinya masih kayak gaya orang dunia. Itu nggak boleh. Ini ada kesaksian. Kemarin ya, keuangan saya limit, betul nggak? Saya bilang, yang penting jalan dulu lah, uang nanti bagiannya Tuhan. Hitungan menit dapat dana masuk. Kita bilang, Tuhan dah tinggalin kita gembel. Nih, kita makan yang enak, yang layak. Saya bilang gitu. Makanya mengikut Tuhan Yesus, ngeri-ngeri sedap. Nah ini ya, ngeri-ngeri sedap. Yang penting apa? Sikap hati kita. Bergantung nggak kepada Tuhan nih? Udah di bulan Februari awal, minggu pertama. Ya, makanya di sini dikatakan begini, ya. Hanya ada satu tempat perlindungan yang aman di dalam nama Bapa Yahweh. Di bawah naungan sayapnya, di bawah gepak sayapnya ada perlindungan. Apalagi ini sekarang lagi musim hujan nih, betul ya? Gak ada berhenti-berhentinya tuh. Nanti hujan, nanti berhenti, nanti hujan, nanti berhenti. Ini kota Semarang lagi gimana? Tahu gak? Kalau udah suasana mendung begini dingin, males bergerak, maunya di kamar terus, ya. Makanya Tuhan bilang begini, di saat kamu kedinginan, aku pegang tangan. Di saat engkau butuhkan baju, pasti Tuhan akan kasih baju. Makanya sekalipun orang-orang dunia, ya, tidak mencari Tuhan, tidak apa-apa. Tapi hukuman Tuhan akan berlaku di atas orang-orang yang mana setia dan yang mana tidak. Mana yang melecehkan, mana yang tidak. Makanya di sini dikatakan apa? Tidak ada secara kebetulan kejadian demi kejadian yang kita lihat, kita dengar. Cuman di bawah kita mendekat kepada Tuhan. Contoh
contoh kemarin ada kesaksian di tempat ini, pesan Tuhan bilang begini, nanti kamu akan berpelukan dengan saudara laki-lakimu. Udah kayak teletabis bu katanya. Iya teletabis, berpelukan gitu kan. Dianggap biasa aja. Karena apa? Baru bertemu pertama. Entah kenapa ada kesaksian orang perempuan yang mengingatkan, ingat gak pesan Tuhan lalu? Kamu akan berpelukan dengan saudara laki-lakimu. Dia bilang iya ya. Nah, tapi saudara yang satunya bilang apa? Iya, orang gue yang sudah berpelukan. Nah, saudara satunya yang perempuan bilang begini, kalau Tuhan belum sampaikan pesannya nggak mungkin lu digerakkan. Nah ini dia, mengikut Tuhan Yesus di saat kita kelemahan atau dalam keadaan sakit atau kekurangan, pasti ada Tuhan yang menggerakkan orang-orang itu. Nggak mungkin kan? Ya, makanya di sini dikatakan begini, kalau benar-benar Tuhan itu hidup, dia akan menjadi realita nyata real. Itu jarak waktu berapa lama ya? Ada seminggu, 2 minggu? Pesan disampaikan 2 mingguan. Ya, langsung terjadi. Nah, dilihatlah orang untuk bisa menyampaikan pesan Tuhan. Makanya ABLM, Anda bertanya, Lasma menjawab, hari itu tentang karunia-karunia bernubuat. Karunia nubuat yang dari Tuhan atau yang lu buat, nah itu keren sekali. Karena orang ini main di logika dan punya hikmat. Sampai ada satu orang yang di sini bilang begini, ibu kok bisa menjawab sih? Ya bisa, karena apa? Kita minta hikmat Tuhan. Kalau tidak minta hikmat Tuhan, itu bahaya. Tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan buat gagah-gagahan atau disombongkan. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, kita berdoa supaya apa? Tetap mengikut Tuhan sampai akhir. Menutup mata. Baru itu dikatakan the best. Kemarin kesaksian sedikit ya dalam mengikut Tuhan. Ada kesaksian bagaimana Oma ini yang akan dipanggil Tuhan, katanya sebelum anaknya dilihat bahagia semuanya. Itulah kerinduan orang tua. Kadang orang tua bilang begini, kalau mau bisa dipanggil saya dulu, jangan anak-anak dulu. Tapi kan keputusan Tuhan. Ya. Makanya berjalan dengan waktu hari-hari ini, pencopotan Tuhan tuh gampang banget. Saya secara logika cuma bilang gini, kapan urutan saya Tuhan yang dipanggil? Tapi semua tanggung-tanggung sih pada marah. Karena bagi saya gini, Tuhan sudah cukup mengikuti, melayani engkau. Tapi mau kita dengan mau Tuhan berbeda. Makanya gereja atau keluarga, tempat di mana kita ditempatkan oleh Tuhan, harusnya kita berdampak. Ya, jangan kita tidak berdampak. Tuhan sanggup memelihara, menjaga dan melindungi. Makanya di sini dikatakan apa? Apa yang dilakukan oleh Raja Daud sekalipun ia pernah berbuat dosa dalam hal kesalahannya, Daud minta ampun kepada Tuhan. Ya, kita lihat ya 2 Samuel 11 ayat yang ke-1 dan ayat 27-nya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Kalau bisa mengikut Tuhan Yesus, jangan sendiri. Kalau bisa berdampingan, penginjilan 2 atau 3, ya. Tapi jangan sampai penginjilan disalah artikan. Kadang kita sendiri dalam menghadapi cobaan dunia gak akan bisa, tapi bisa minta kemampuan daripada Tuhan. Di sini kita melihat Daud, dia tinggal sendiri di Yerusalem. Dia nggak ada doa, dia tidak pikiran tentang hal kerajaan, malah dia keliling melihat hal-hal yang gak benar. Jadi buat hari ini dalam mengikut Tuhan Yesus, perbanyaklah doa. Jangan lihat hal-hal yang tidak benar yang ada di luar. Kalau ayat yang 27, ya, bagaimana setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Orang yang nganggur, orang yang selalu berpikiran hal dunia yang kuat,
pasti orang itu akan jatuh. Hati-hatilah dan waspada di setiap waktu. Makanya banyak tawaran-tawaran yang dunia tawarkan. Jangan sampai kita jatuh dalam tawaran dunia. Yang perlu diingat, yang pertama adalah di sini, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Yang kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang ketiga, jangan mengambil apa yang bagian Tuhan. Nah, yang pertama, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Di sini tentang apa? Berkat Tuhan. Jangan lupa memberi apa yang perlu diberi. Dan jangan dikesampingkan pengajaran yang harus sesuai dengan Alkitab. Nanti Tuhan kena pelajaran lagi dalam setiap orang-orang yang suka mengenyampingkan. Makanya ingat baik-baik, jika kita dihormati, jangan sampai lupa diri. Nanti apa? Kita bisa sombong, ya. Yang kedua, bagaimana jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus punya mental yang kuat, mental seorang korban, gak gampang mental seorang korban, ya. Di saat dia omongin sikap hidup kita ini gimana. Di saat kita gak punya keuangan, orang gak ada yang mengerti. Di saat kita punya problem, permasalahan, sepertinya orang kok ya gak menganggap. Contoh kemarin ada chatting WA, chatting messenger ke dalam HP saya. Dia berkata, begini, ini perlu diperhatikan, ini begini. Orang paling bisa komentar di sisi yang dia dengar dan dia punya satu belas kasih yang bodoh. Tapi kalau orang yang mengalami siapa orang ini, ya, dia akan gak sanggup dan gak akan kuat. Karena apa? Orang lebih menganggap dirinya lebih benar daripada pendapat orang. Makanya ada permasalahan jangan dipecahkan dengan kita punya diri atau dengan orang yang salah. Cari permasalahan yang bisa dipecahkan dengan seorang yang punya hikmat Tuhan. Contohnya lagi, ya, bersikap mental korban adalah di saat dianiaya, di saat di depan mata dihina, tapi dia tidak punya perlawanan. Cuma dia semuanya hadapin ke Tuhan. Saya bilang, wah itu orang yang the best di mata Tuhan. Makanya sikap yang tidak baik di masa lalu tanggalkan dan milikilah mental yang baik. Kalau dulunya suka gosip, jangan suka gosip lagi, ya. Kalau dulunya suka mencuri, jangan mencuri lagi. Kalau dulunya suka berbohong, jangan berbohong lagi. Makanya yang ketiga adalah jangan merampok Tuhan, jangan mengambil bagian Tuhan, ya. Apapun berkat yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita, kembalikan. Jangan buat diri sendiri. Contoh kesaksian sedikit, ya. Bukannya saya minta persembahan. Saya bilang ini, Tuhan kenapa tahun ini ampau saya kok tidak ada? Tidak seperti ampau yang kemarin. Cuma saya belajar. Untungnya saya tidak bergantung hidup di ampau dan amplop. Tapi di saat saya terima ampau yang pertama kemarin, Tuhan bilang apa? Kasih orang ini. Ya saya kasih aja. Ya kan? Sampai dia bilang ini, ibu gak apa-apa kasih ampaunya. Gak apa-apa, karena itu jatahnya dia. Tapi hitungan 2 hari, gak ada rencana, gak ada apa, keuangan saya limit. Masuk itu amplop. Bu, uang ampau katanya 10 kali lipat. Saya bilang yes. Berarti Tuhan udah sepi ya Chinese New Year Bu ya. Nah itu, makanya tadi dia bilang apa? Jangan ambil yang bukan bagiannya. Jadi di saat terima persembahan itu dari ampau, saya cuma gini, ini buat siapa sih Tuhan? Buat saya apa enggak? Ternyata Tuhan bilang enggak, kasih. Sementara saya butuh, ada kebutuhan yang saya perlu, tapi saya mengenyampingkan. Ya, makanya tundukin kehidupan kita dalam hal-hal materi. Bisa nggak? Pasti bisa lah, nggak mungkin nggak. Hal yang sepele lah. Kemarin saya terlalu nikmat makan, ya makanya kemarin worship night libur Jumat atau saya ajan, ya kan? Karena saya menikmati itu makan ayam woku, mulut nggak apa-apa, perut yang komplit 3 hari KO. Saya kuat-kuatin, cuma saya bilang ya Tuhan saya nggak mau dirawat lagi di rumah sakit. Taubat, tidak mau makan sambal lagi, ya.
Itu kemarin masalah makanan, dan itu pun juga masalah hal keuangan. Ya, jangan coba-coba ada keinginan yang benar-benar dari diri kita sendiri. Matikan itu semuanya. Ya, jadi buat segala sesuatu di tahun ini, jangan suka utak-utik apa bagian Tuhan, mana bagian kita. Pisahkan. Ya, terus jangan lupa menghidupi apa yang menjadi satu rema dalam setiap kehidupan kita. Jadi firman saya rangkum pada hari ini, jalankanlah sebaik-baiknya ya dalam mengikuti Tuhan. Kalau kita tidak kuat, cari orang yang benar-benar punya satu hal kemampuan untuk kita punya kekuatan dalam mengikuti Tuhan dalam hari lepas hari. Firman saya cukupkan, kita angkat pujian. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Firman-Mu mengatakan kebenaran, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Renungan yang dibagikan tentang mengikut Tuhan, dan itulah yang memampukan kami. Kami tahu ini tahun bagaimana kami akan melihat hal-hal yang baik yang daripada-Mu. Bukan berita yang kami dengar, tapi kami akan mendengar kabar dari kebenaran-Mu dan Alkitab-Mu Tuhan. Kalau kami mengikuti-Mu, dan kami kalau punya pujian, doa dan penyembahan dan puasa, kami diluputkan dan kami dibedakan di antara yang lainnya. Sungguh kami bangga memiliki Bapak Yahweh yang dahsyat. Kami kembalikan segala hal yang daripada-Mu dan untuk-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu. Kami berdoa buat Menara Doa Polus. Diberkati tim Menara Doa. Diberkati Pak Posunko, istri, ketiga anak, mantu dan cucu dan keluarga besar, para kolega, para staf, dan
karyawan. Terima kasih buat pembangunan Paragon Mall yang kedua. Biar Tuhan kirim orang-orang yang punya hati, proses pembangunan berjalan dengan baik. Biarlah dananya, keadaan situasi cuacanya selama proses pembangunan Paragon Mall 2, penyertaan Bapak Yahweh sempurna. Diberkati Presiden kami Pak Prabowo dan Pak Gibran. Biarlah hikmat kepemimpinan yang daripadamu turun di atas Presiden kami dan Wakil Presiden. Diberkati rakyat yang dipimpinnya. Diberkati RT, RW, Lurah, Camat, Wali Kota, Bupati dan Gubernur dan para stafnya, para panglima darat, udara, laut dan kepolisian dan para menteri dan hamba-hambamu yang melayani dimanapun berada. Shalom turun bagi setiap mereka. Kami akan mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Engkau. Dalam kami akan pulang membawa berkat yang terbaik yang datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar apa yang kami pegang kami sentuh ke depan dikerjakan Bapak Yahweh berhasil. Yang percaya sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.